Halo engineers, di video kali ini kita bakal bahas mengenai salah satu alat proses, yaitu hood jigging. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Kimia Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Amalia Kurnia Utami, Kurnila Azahra, Liana Dwi Apriyani, Putri Faradiba, dan Sania Febrianti. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada definisi, lalu perancangan alat, dan yang terakhir aplikasi di industri. Udah gak sabar kan? Yuk kita bahas. Tahu gak sih apa itu hood jigging? Hood jigging terdiri dari dua kata, yaitu hood dan jigging. Hood adalah suatu tabung yang berbentuk trapesium yang biasanya terdiri dari dua kompartemen, yaitu plunger kompartemen serta screen dan bed kompartemen. Sedangkan jigging adalah salah satu alat pemisahan yang merupakan suatu tangki terbuka yang berisi air dengan saringan horizontal yang terletak pada bagian atasnya, di mana terdapat lapisan pemisah. Selanjutnya, apa aja sih bagian atau kompartemen dari hood jigging? Yang pertama, ada plunger kompartemen, merupakan suatu batang yang dihubungkan dengan penggerak maupun pengumpil yang dapat digerakkan dengan eksentrik. Plunger berfungsi untuk menimbulkan pushing dan suction. Dan yang kedua, ada screen dan bed kompartemen, merupakan suatu saringan dari kawat baja yang berfungsi untuk pertama, pemisahan partikel kasar dan halus, kemudian tempat lewatnya air akibat pushing dan suction, dan yang terakhir sebagai batas bawah dari jig bed. Next, fungsi dari hood jigging. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menampung konsentrat yang dihasilkan lalu menyalurkannya ke dalam proses selanjutnya. Selanjutnya ada cara kerja dari alat. Cara kerja dari alat atau hood jigging ini yang pertama dengan pergerakan periodik pulsa air melewati saringan, kemudian yang kedua materi mencapai titik gantung tertentu, dan yang ketiga media partikel akan jatuh di atas saringan penyokong. Nah, di sini ada tabel yang menyatakan spesifikasi standar dari hood jigging. Bisa teman-teman semua lihat perbedaan yang ada pada masing-masing spesifikasi dari berbagai macam model. Lanjut nih, sekarang kita bahas mengenai perancangan alat hood jigging. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih faktor-faktor penting dalam mendesain hood jigging. Faktor pertama adalah saringan. Saringan berfungsi sebagai tempat penyaringan bahan seperti mineral, bebatuan, dan bahan solid lainnya. Pada umumnya, saringan dibuat dari bahan yang tahan terhadap korosi seperti fosfor bronze, baja tahan karat, dan karet. Yang kedua, ada bed. Bed adalah lapisan material di atas saringan jig yang terdiri dari batuan hematit yang berfungsi untuk bahan perantara dalam memisahkan biji yang berat sejenisnya lebih tinggi dengan biji yang berat jenisnya lebih rendah. Yang ketiga, ada affluiter underwater atau hooch water. Hooch water ini berfungsi sebagai pengontrol pemisahan konsentrat dan tailing sehingga tailing yang sudah masuk ke jig bed dapat didorong kembali ke atas dan keluar sebagai tailing. Keempat, ada kisi-kisi atau rooster. Kisi-kisi atau rooster ini berfungsi untuk menjepit saringan jig serta menahan bed agar tetap di tempat. Kisi-kisi ini berbentuk petak-petak agar bed tersebut merata di seluruh permukaan jig. Dan yang kelima, ada alat penggerak. Alat penggerak berfungsi untuk membuat gerakan isapan dan tekanan secara terus-menerus atau kontinuitas. Selanjutnya ada membran. Membran berfungsi untuk memberikan gaya isapan atau suction dan dorongan atau pushing dengan menutup rapat antara tangki dan torak yang digerakkan oleh motor penggerak. Membran ini harus diklem dengan kuat sehingga tidak terjadi kebocoran atau lepas dan tidak boleh dicat karena akan mengakibatkan mudah retak dan pecah. Selanjutnya ada spigot. Spigot berfungsi untuk mengeluarkan konsentrat yang keluar melewati saringan serta untuk mengatur jumlah air di dalam tangki jig. Dan yang terakhir ada panjang stroke. Panjang stroke adalah panjang dorongan air oleh energizing unit. Oleh karena itu, menentukan jauhnya partikel-partikel terdorong pada saat pushing sekaligus menentukan jarak antara partikel pada saat pushing. Pada umumnya, semakin kecil ukuran umpan akan semakin kecil juga panjang stroke. Nah, sekarang kita sudah tahu nih faktor-faktor penting apa aja yang kita harus pertimbangkan dalam mendesain hood jigging. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan dalam mendesain hood jigging. Pertama, cara yang dilakukan adalah menentukan perhitungan kriteria concentration berdasarkan densitas feed dengan rumus KK atau kriteria concentration sama dengan PB dikurang PF
per PR dikurang PF, di mana PB adalah berat jenis mineral berat, PR adalah berat jenis mineral ringan, dan PF adalah berat jenis fluida. Dan yang cara kedua adalah menentukan spesifikasi alat dengan parameter feed size dan feed capacity yang diinginkan oleh industri. Apa aja sih yang ditentukan? Ada panjang stroke, size area jig, hooch water, pressure water, power overall dimension, wake, serta model hooch jigging yang sesuai dengan cara mencocokkan data yang diketahui dengan data tabel 1, yaitu data spesifikasi hooch jigging. Next, kita ke contoh perhitungan desain. Di sini kita ada contoh soal dengan soal berupa untuk memisahkan material mineral yang terkandung dalam biji besi berupa kuarsa dan kasiterit dengan data berat jenis yang diketahui yaitu kasiterit 7 gram per sisi, kuarsa 2,65 gram per sisi, dan fluida 1 gram per sisi dengan ukuran umpan 5 mm dan kapasitas produksi yang diinginkan yaitu 2 ton per hours. Maka tentukanlah panjang stroke, size area jig, hooch water, pressure water, power overall dimension, wake, serta model hooch jigging yang sesuai. Oke, di sini kita akan coba jawab dengan step pertama yaitu menghitung kriteria concentration atau KK dengan menggunakan rumus yang sebelumnya kita bahas yaitu PB dikurang PF dibagi PR dikurang PF. Nah, di sini sudah diketahui data-datanya yaitu PB 7 gram per sisi, PR 2,65 gram per sisi, dan PF sama dengan 1 gram per sisi. Kemudian kita input data-data yang ketahui ke dalam rumus sehingga didapatkan KK nilai kriteria konsentrasi sebesar 3,636. Nah, nilai ini melebihi kriteria karena KK lebih besar dari 2,5, yang mana menunjukkan antar mineral berat dengan mineral ringan dalam bahan galian mudah untuk dipisahkan secara konsentrasi, gravitasi, dan dapat dipisahkan dengan saringan berbagai jenis. Next, kita ke step kedua, yaitu menentukan panjang stroke, size area jig, hooch water, pressure water, power overall dimension, wake, serta model hooch jigging yang sesuai dengan cara mencocokkan data yang diketahui dengan data tabel 1. Data yang diketahui ialah ukuran umpan sebesar 5 mm dan kapasitas produksi yang diinginkan yaitu 2 ton per hours. Nah, di sini ada data pada tabel 1. Di sini kita bisa mengambil data untuk model JT0571. Maka didapatkan spesifikasi alat sebagai berikut. Panjang stroke 6-160 R per menit, area jig 0,57 meter kuadrat, hooch water sebesar 1-2 kg per cm kuadrat, pressure water sebesar lebih dari sama dengan 0,3 kg per cm kuadrat, power 1,5 kW, overall dimension 1560 x 820 x 1550 mm, weight 0,612 ton, dan model hooch jigging yaitu JT0571. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi di industri. Apa aja sih aplikasi hooch jigging di industri? Ada beberapa aplikasi ya, seperti pertama ada pemisahan limbah plastik dari peralatan elektronik, kedua pemisahan kasiterit terhadap ilmenit, kuarsa, dan hematit, ketiga pemisahan pasir besi dan kuarsa, dan yang keempat pemisahan batu bara dengan batuan di sekitarnya dalam pertambangan. Nah, di sini ada ilustrasi dari beberapa aplikasi hooch jigging di industri seperti pemisahan limbah plastik dari peralatan elektronik dan pemisahan kasiterit terhadap ilmenit, kuarsa, dan hematit. Nah, di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video kali ini. Sekiranya kita sudah di ujung video, sekian video pembelajaran kita mengenai hooch jigging kali ini. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman. Sampai jumpa.